Oke, baik. Ya, topik kita adalah judulnya adalah Growth and Profit Strategy. Ya, sekali lagi topik ini saya share kepada Bapak Ibu berdasarkan saya punya kompetensi, saya punya pengalaman. Ya, kami di dalam Fairway Coaching Consulting, kita punya satu jenis service, satu jenis jasa, kita sebut dengan Growth and Profit Consulting. Jadi ini pengalaman kami bagaimana membantu klien, ya, kita memberikan sebuah pencerahan, kita bantu review dia punya bisnis, ya, bagaimana dia supaya bisa bertumbuh dan menghasilkan profit. Kalau selama ini katakanlah pertumbuhan yang nggak terlalu cukup memuaskan, mungkin bertumbuh tapi nggak memuaskan, nah kita bantu bedah, kita bantu cari tahu, ya, apa aja sih problem-problem dan sisi yang mana. Ya, pasti ada bagian yang sehat, tapi pasti ada bagian yang problem. Nah, problemnya itu, yang bagian problem itu kita perbaiki. Nah, ini adalah Growth and Profit Consulting. Nah, prosesnya seperti apa? Itu yang saya akan jelaskan di dalam pertemuan pada hari ini. Ya, nah, Bapak sekalian, saya akan mulai dengan sebuah statement begini. Jadi fokusnya kami adalah apa sih? Menolong para business owner, bisnisnya bertumbuh dan menghasilkan profit. Jadi udah nggak zaman ya Bapak Ibu sekarang cuma training. Training tujuannya apa? Kalau training hanya sekedar program pelatihan Bapak Ibu, menurut saya sih wasting time, wasting money ya. Kalau dari kacamata pengusaha, ya pasti pengusaha tuh ingin ujung-ujungnya. Program apapun mau disebut membantu mendongkrak penjualan, mendongkrak profitnya. Memang untuk meningkatkan penjualan itu variabelnya banyak sekali. Banyak sekali poin-poinnya yang perlu diperhatikan dan diberesin. Nggak hanya 1-2 variabel. Untuk sales targetnya meningkat dan profitnya tercapai. Ya, oleh karena itu kita perlu tahu strukturnya secara keseluruhan. Ya, nah topik ini ya Bapak Ibu lebih cocok, saya punya ilustrasi adalah kepada korporasi. Ya, kepada korporasi. Nah, buat Anda yang misalnya adalah agent properti, insurance agent gitu ya, mungkin agak nggak terlalu cocok penjelasan saya pada malam hari ini. Tapi nggak ada salahnya Anda menambah pengetahuan. Ya, ini lebih cocok kepada korporasi, baik skala perusahaan Anda cuma karyawan 30 orang sampai yang mungkin 3.000 orang. Ya, ini frame ini yang saya akan jelasin kepada Bapak Ibu. Oke, ya. Jadi saya berikan Anda sebuah gambaran. Nah, Bapak Ibu, saya punya sebuah statement bunyinya begini. Without continual growth and progress, such words as improvement, achievement, and success have no meaning. Ini diambil dari kutipan Presiden Amerika ya, Benjamin Franklin. Ya, dalam bahasa Indonesia dikatakan gini, tanpa adanya pertumbuhan yang terus-menerus, ya, kata-kata improvement, pencapaian, sukses itu nggak ada artinya. Nah, oleh karena itu ya Bapak Ibu sekalian, kita perlu paham era sekarang nggak cukup improvement. Ya, nggak cukup Bapak Ibu. Nah, kita coba bedah sedikit kata-kata improve ya. Improve itu artinya apa sih? To make something better. Membuat sesuatu itu lebih baik. To increase the value or productivity of something. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia adalah improve itu adalah membuat sesuatu lebih baik. Contoh, ya, tadinya bikin laporan 4 hari, sekarang bisa 3 hari. Itu improve. Tapi belum tentu kepada growing-nya perusahaan, belum tentu. Produknya diimprove, ya, poles sedikit, ya, warnanya dibikin lebih bagus, packagingnya misalnya inovasi lebih gede atau lebih kecil, ya, sehingga jualannya bisa lebih banyak. Nah, tapi belum tentu membuat perusahaan grow. Itu improvement. Ya, puluhan tahun di dunia itu sangat terkenal yang namanya continuous improvement. Nah, Bapak Ibu, saat ini perusahaan nggak butuh hanya continuous improvement, tapi perusahaan butuh yang namanya grow. Ya, jadi mindsetnya adalah kita perlu expand ya Bapak Ibu,
Bukannya salah continuous improvement. Saya nggak bilang salah, tapi kita perlu expand. Ternyata sekarang ini improvement itu nggak cukup. Tapi esensinya perusahaan itu adalah grow. Grow itu artinya apa? To become bigger. Menjadi lebih besar. Ya, karena kalau kita lakukan improvement, tetapi kita stagnan pertumbuhannya, ya itu nggak terlalu memuaskan. Orientasi kita, cara berpikir kita adalah growing. Bisnis kita growing. Nah, untuk growing salah satunya mesti improve. Tapi kalau penekanannya hanya improve, kita lupa tentang growing. Ya, jadi Bapak Ibu ini perlu dua-duanya. Tapi ujungnya Bapak Ibu punya mindset adalah grow, bertumbuh, berkembang, ya, menjadi lebih besar, berkembang menjadi lebih besar. Nah, ini esensi yang paling penting yang Bapak Ibu harus tangkap dulu. Ya. Nah, saya akan sharing kepada Bapak Ibu dalam praktek. Saya punya pengalaman. Ada 7 tanda-tanda ya bisnis yang tidak bertumbuh. Nanti saudara boleh catat dan ini jadikan checklist ya. Nah, saudara boleh diskusikan ketika nanti di rakernya Bapak Ibu. Rapat kerja akhir tahun. Yang pertama, produk dan jasanya nggak mampu bersaing. Ketahuannya dari mana? Coba, boleh nggak Anda ketik di chat? Ciri-ciri perusahaan yang produk atau jasa yang nggak kompetitif. Nggak bisa bersaing dengan kompetitor punya. Itu ciri-cirinya apa Bapak Ibu? Indikatornya apa? Bolehkah Anda ketik di chat? Ya, supaya Bapak Ibu sekalian bisa interaktif dengan saya ya. Itu yang pertama, 7 tanda bisnis yang tidak bertumbuh. Yang kedua, masih pakai bisnis model yang lama. Bisnis modelnya di era new normal masih di era yang sebelumnya, ya itu masih dipakai, masih pakai bisnis model lama di era sekarang. Bahkan bisnis model 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu nggak pernah direview, nggak pernah dicek. Padahal tantangan dunia bisnis sekarang udah sangat berbeda. Nah, di sini udah ada yang jawab nih ya. Oke, produk dan jasa tidak mampu bersaing, nggak ada inovasi. Ya, itu boleh salah satu. Ya, tapi indikator yang paling gampang kita kenali, produk dan jasa kita tidak mampu bersaing. Penjualan kita mau jualan tuh setengah mati berat. Jadi usaha departemen sales untuk jualan tuh beratnya minta ampun. Ya, sering loh kita dengar, kok dulu kita jualan gampang ya? Kenapa sekarang susah ya? Nah, itu memberikan indikator. Memberikan tanda-tanda produk atau jasa kita nggak mampu bersaing. Oke, tidak ada improvement ya, itu oke. Ya, jadi Bapak Ibu, hati-hati. Kalau penjualan kita udah semakin seret, ya kayak nanjak itu udah ngos-ngosan, itu hati-hati Bapak Ibu. Ya, berarti ini memberikan kita indikasi bahwa bisnis kita nggak bertumbuh. Nah, kemudian level profit dan growth kita alami stagnasi. Pertumbuhan profit dan pertumbuhan aset pertumbuhan bisnisnya itu mengalami stagnasi. Ya, mandek Bapak Ibu. Yang keempat, ciri-ciri yang bisnis nggak bertumbuh. Meningkatnya hutang dan cash flow yang bermasalah. Ya, mungkin belum defisit, ya, mungkin masih surplus, tapi misalnya ya Bapak Ibu, piutangnya semakin membengkak. Hutangnya semakin membengkak. Ini bisa tanda-tanda loh Bapak Ibu. Ya, silakan nanti Anda diskusikan dengan Anda punya direksi atau tim Anda. Nah, kebetulan kalau Bapak Ibu adalah direksi, business owner, ini silakan Anda diskusikan dengan tim Anda. Ini terjadi nggak? Ya. Kemudian, tidak ada bisnis plan yang holistik. Anda tidak punya bisnis plan yang menyeluruh, yang menyentuh seluruh departemen. Bagaimana nih kita bisa bertumbuh? Ingat ya, konotasinya nggak cukup improvement, tapi bertumbuh. Growing. Ya makanya ketika kita dalam bisnis plan ya, Bapak Ibu sekalian, kita selalu nanya, pertumbuhan bisnisnya mau berapa persen tiap tahun? Lalu yang keenam, banyak waktu yang tersita dalam operasional. Terutama direksi ya. Dan belum menerapkan automation business system.
bahkan direksi, business owner, itu terlalu waktunya habis di level teknis. Karena kalau teknisnya nggak dipegang, berantakan. Dan akhirnya dia kejebak, masuk ke nomor 7. Business owner masih sibuk sebagai business operator. Nah ini Bapak sekali, ini adalah ciri-ciri bagaimana memberikan indikasi bisnis kita tidak akan bertumbuh. Atau bukan tidak bertumbuh Bapak Ibu. Ya, ini memberikan indikasi seperti ini. Nah, kalau kita lihat lagi ya, kenapa Anda butuh growth and profit strategy? Ya, jadi yang Anda butuhkan ini adalah strategi untuk bisa bertumbuh dan make profit. Jangan hanya growing tapi not profit. Nah, ada 4 penyebab kenapa Anda butuh growth and profit strategy. Ya, yang pertama adalah supaya Anda mampu bersaing dalam kompetisi bisnis. Ingat loh Bapak Ibu, tahun depan nih eranya udah beda sekali. Ya, sangat menantang. Ketika Anda masuk ke dalam dunia ekonomi, dunia bisnis yang sangat menantang, Anda menggunakan model yang lama, Anda bisa bayangin nggak? Ya, masuk ke wilayah yang sangat menyulitkan, tapi masih pakai model yang lama. Ya, kira-kira apa yang terjadi? Ya, Anda bisa pikirkan sendiri. Ya, makanya kenapa Anda butuh growth and profit strategy. Yang pertama supaya Bapak Ibu mampu bersaing di dalam kompetisi bisnis tahun depan. Yang kedua, supaya bisnis bertumbuh dengan sehat. Sudah pasti. Target profit tercapai. Nah, yang lebih penting nih, khusus buat business owner, untuk mewariskan bisnis yang kuat dan sehat ke generasi penerus. Fondasinya kuat. Ya, fondasinya kuat. Ya. Nah, apa yang terjadi kalau Anda tidak lakukan growth and profit strategy? Anda akan kehilangan momentum untuk bertumbuh. Bapak Ibu, ini bicara momentum. Ya, karena sekali kita kehilangan momentum, mengejarnya sulitnya luar biasa. Yang kedua, bisnis growth profit Anda udah pasti akan stagnan. Ya, banyak loh Bapak Ibu di fase COVID ya, tahun 2021-2022, ketika perusahaan itu lakukan pembenahan internal menggunakan growth and profit strategy, Bapak Ibu, itu mereka bisnisnya bertumbuh. Dan mereka betul-betul menghancurkan cara-cara yang sebetulnya udah nggak cocok lagi. Mereka mendistorsikan itu dan menemukan cara-cara yang berbeda. Nah, dampak yang paling nggak enak ya, ketika Bapak sekalian Anda tidak punya growth and profit strategy, top management terutama akan pusing sendirian dalam memikirkan bisnis strateginya. Ya, sekali lagi saya mau tanya Anda, apakah Anda sudah punya growth and profit strategy? Ya, banyak perusahaan hanya bikin sales target, production target, ya target profit, targetnya dibuat, tapi pertanyaannya how to achieve that? Itu yang lebih penting menjawabnya. Nah, strategi Anda perlu butuhkan untuk menjawab how to-nya Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Ya, kita kalau mau bilang, Pak, kita mau bertumbuh 20%, itu gampang. Anda tinggal set apa aja 20%, 30%, 40%, very easy. Gampang banget. Tapi apakah seluruh para leader di perusahaan kita bisa menjawab caranya bagaimana untuk kita grow dan make a profit? Ya. Nah, Bapak Ibu, saya akan berikan Anda kuncinya, salah satu kuncinya Anda bisa analisa lewat hitung-hitungan seperti ini. Nah, ini udah ada agak mulai kepada strategi dan teknis ya, Bapak Ibu ya. Nah, Anda lihat ya di sini ya, saya punya sebuah formula, saya punya sebuah template, Bapak Ibu. Di sini ada leads. Ya, ini kita bicara penjualan ya, Bapak Ibu. Leads-nya kita, ini leads adalah calon customer, prospek customer-nya kita. Katakanlah ini bisnisnya, sekali lagi ya, ini bisnisnya bisa macam-macam, tapi ini saya kasih Anda hanya ilustrasi aja. Nah, katakanlah leads-nya ada 10.000 prospek customer. Sekarang ini, Bapak Ibu. Conversion rate-nya Anda 40%. Artinya, berdasarkan pengalaman Anda dulu-dulu,
Ya, dari 10.000 prospek customer ini 40% yang belanja. Ya, berarti dari 10.000 ini yang belanja 4.000 orang. Nah, lalu kalau di rata-rata, katakanlah setahun itu rata-rata cuma belanja 1 kali. Dan rata-rata penjualan per orangnya, per transaksi adalah 100.000, katakanlah. Maka omsetnya Anda adalah, Bapak Ibu kalau Anda lihat, 400 juta. Nah, katakanlah kita lihat lagi ya, profitnya adalah 20%. Marginnya 20%. Maka Anda punya profit adalah 80 juta. Nah, kita kan pengen growing dong. Ya, betul nggak? Kita pengen growing ya. Nah, kita mau growing, mainnya rumus 10% aja. Kita mau grow di setiap elemen ini 10%. Growing 10%, Bapak Ibu. Nah, kita bagaimana sekarang? Pikirkan strategi kita, leads-nya kita bukan 10.000, tapi kita naikin 10% jadi 11.000. Leads-nya kita ya. Konversinya, saya juga mau naik 10%. Bukan 40%, tapi 44%. Nah, dengan saya naikin 10% lead, naikin conversion rate-nya 10% jadi 44%, maka customer saya harusnya growing menjadi 4.840. Kemudian, saya mau juga bikin strategi bagaimana transaksinya yang tadinya setahun cuma 1, saya mau naikin 10% menjadi 1,1. Nah, Anda perhatiin ya, saya juga bagaimana strateginya. Meningkatkan setiap transaksi penjualannya 10%. Dari 100.000 menjadi 110.000. Anda bisa ikuti sampai di sini? Ya. Nah, dengan saya naikin 10% di lead, conversion rate 10%, ya, kemudian jumlah transaksi naikin 10%, rata-rata penjualan per transaksi naikin 10%, maka Bapak Ibu omset saya akan meledak menjadi 585 juta. Anda perhatikan, fantastis nih. Growing-nya menjadi 46%. Dari 400 menuju 585. Ini yang disebut growing, Bapak Ibu. Kita bikin skemanya dulu. Kita mau grow-nya seperti apa. Baru nanti kita tarik strategi-strateginya seperti apa. Nah, lalu marginnya kita. Oh, kita juga mau naikin 10%. 22%, Bapak Ibu. Naikin margin profitnya. Maka profit saya menjadi 128 juta. Ini berarti apa? Bisnisnya saya, omset saya bertumbuh 46%, saya punya profit bertumbuh 61%. Ya, mungkin Anda bilang begini, wah Pak itu terlalu fantastis Pak. It's okay. Anda tinggal setting aja di sini. Anda mau bertumbuhnya berapa persen? Ya, let's say Anda 5% di sini. 5%, 5%, 5%, 5%. Anda lihat, Anda boleh tes nanti hitung-hitungannya. Di bawahnya Anda, saya yakin rata-rata pertumbuhan omsetnya itu bisa lebih dari 20%. Nah, ini adalah rumus inti bagaimana kita grow dan profit. Growing di dalam omset, growing di dalam profit. Ya, nah saya kasih Bapak Ibu contoh lagi nih Bapak Ibu. Jumlah lead-nya, prospek customer-nya saya sekarang ini adalah 1.000. Conversion rate-nya 10%, jumlah customer-nya adalah 100. Oke, frekuensi belanjanya per customer rata-rata 10 kali. Rata-rata nilai transaksi per customer 10. Ini untuk memudahkan Anda memahami ya contoh angka ini. Maka total sales-nya adalah 10.000. Profit margin 10%, maka net profit saya adalah 1.000. Sekarang saya bikin 2 skenario. Kalau saya naikin jadi 10%, bagaimana? Kalau setiap elemen ini saya naikin 15%, gimana? Nah, Bapak Ibu lihat. Ketika setiap elemen ini naikkan 10%, total sales-nya boom, naik 46%. Hanya naikin 10% loh Bapak Ibu. Profitnya bertumbuh 61%. Nah, kalau Bapak Ibu, saya naikin lagi, saya lebih agresif lagi. Setiap elemen ini saya naikin 15%. Oke?
Nah, Bapak Ibu, Anda lihat pertumbuhan penjualannya 5 kali lipat. Pertumbuhan profitnya lebih fantastis, 7,5 kali lipat. Anda lihat ya, ini adalah powerful-nya konsep growth and profit strategy. Ketika setiap elemen ini kita perhatikan, kita naikkan persentasenya, maka Bapak Ibu, Anda akan perhatikan total pertumbuhan profit selalu lebih besar dari total pertumbuhan sales. Nah, sampai di sini Bapak Ibu sekalian, Anda paham ya maksud saya ya? Begitu powerful-nya kalau Anda mengerti rumus ini dan Anda mainkan rumus ini. Oke. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, hal-hal apa saja yang perlu direview, perlu ditingkatkan, perlu dikoreksi untuk meningkatkan lead dan conversion-nya. Ya. Apa sih yang perlu kita review untuk kita bisa ningkatin leads-nya, conversion rate-nya, number of transaction-nya, number of average sales-nya. Apa yang kita perlu perhatikan? Apa yang kita perlu tingkatkan? Nah, Bapak Ibu sekalian, Anda perhatikan ya, ini adalah pengalaman kami. Ini pengalaman kami untuk kita coaching dan consulting kepada kita punya klien. Nah, biasanya coaching consulting untuk bidang ini, saya butuh kurang lebih 2 bulan. Itu juga tergantung kecepatan dari klien ya. Karena kita akan banyak sama-sama review. Kita sama-sama bahkan ada hal-hal yang lemah, kita koreksi. Ya, kalau Anda tanya, lakukan growth and profit strategy ini terutama dengan departemen apa atau dengan bagian apa? Nah, yang sangat-sangat krusial sekali adalah bagian sales marketing, itu yang pertama. Production, kalau bisnis yang ada produksi, ya. Kemudian finance. Ya, ini yang 3 inti. Nah, itu tahap pertama Bapak Ibu. Baru tahap kedua kita libatin misalnya adalah bagian purchasing, bagian logistik, bagian HR. Itu tahap kedua. Tapi di tahap pertama, biasanya saya kerja dengan klien itu, saya akan kerja dengan sales marketing, udah pasti dengan business owner, dengan finance, dengan produksi. Kita akan bahas bagaimana strategi masing-masing untuk naikin poin-poin yang di sini. Ya, memang malam ini saya hanya menyampaikan akan hanya beberapa menit ya Bapak Ibu. Tapi saya berikan Anda frame besarnya dulu. Ya, frame besarnya supaya Anda paham. Ya, bagaimana caranya, apa aja yang perlu direview untuk naikkan lead dan conversion. Nah, saya akan share Bapak Ibu. Yang pertama, review Anda punya bisnis model saat ini. Bisnis modelnya Anda bisa menarik leads yang lebih besar enggak? Bisnis modelnya Anda bisa meningkatkan conversion rate yang lebih tinggi enggak? Bisnis modelnya Anda menarik enggak? Buat customer belanja lebih banyak dari Anda. Ini kita perlu pretelin. Kita perlu pretelin produknya Anda. Kita perlu pretelin poin-poin nanti yang saya akan jelasin Bapak Ibu. Nah lalu, kita juga akan review tingkat efisiensi biaya di perusahaan Anda gimana. Ya, Anda punya overhead kemahalan nggak? Overhead Anda terlalu tinggi nggak? Tingkat produktivitas karyawan Anda rata-rata bagaimana? Karena itu bisa mengganggu profit. Ya, bisa aja terjadi Bapak Ibu penjualannya fantastis, tetapi inefisiensi, pemborosan, kebocoran sana, kebocoran sini, itu menganga lebar. Nah, ini juga perlu direview. Ini perlu diberesin, ini perlu dibenahin. Tujuannya apa Bapak Ibu? Kita mau menambal lubang kebocoran tersebut dari sisi efisiensi biaya. Nah, biasanya yang saya akan lakukan, saya akan coba review laporan keuangannya. Ya, kebetulan saya adalah orang bachelor saya accounting, ya MBA saya adalah bidang finance. Jadi saya lumayan lah. Ya, saya punya pengalaman yang banyak Bapak Ibu bagaimana lakukan financial analysis. Kita bantu kasih potret Bapak Ibu. Ya, dengan situasi kayak gini ini kemungkinan kebocoran-kebocoran di sini. Ya. Nah, ini yang kedua, review bisnis model dan efisiensi biaya. Nah, kalau kita bicara bisnis model, biasanya saya akan menggunakan bisnis model yang seperti ini. Ya, seringkali ya Bapak Ibu, Anda tidak bisa menarik leads-nya Anda lebih banyak karena market Anda itu udah lari. Market segmen Anda udah berbeda. Ya, makanya di sini saya menggunakan customer segment. Saya akan review customer segment. Segmentasi pasarnya
Masih yang itu bukan? Lalu yang selanjutnya, value proposition-nya Anda, keunggulan produknya Anda tuh seperti apa? Revenue stream-nya Anda dari mana aja sih? Dan sebagainya. Jadi kita akan sama-sama kita bedah bisnis modelnya itu seperti apa. Ya. Nah, kemudian kita akan masuk lebih dalam, ya saya biasanya akan analisa bagaimana cara ningkatin lead, ningkatin conversion rate, ya, ningkatin average sales dan transaction, Bapak Ibu. Sekali lagi, saya akan bedah market segmennya. Ini seru banget, ya. Pengalaman saya, Bapak Ibu, banyak perusahaan yang agak sedikit lengah. Market segmennya mereka nggak kenal dengan baik. Ya, kalau saya mau tanya Bapak Ibu ya, ketika penjualan Anda semakin melorot atau stagnan, Anda kenal nggak who is your actually customer today? Jangan-jangan Anda tipikal ya perusahaan yang sumber dayanya terbatas, tapi Anda jual ke berbagai segmen, Bapak Ibu, sehingga Anda kehabisan tenaga dan energi dan Anda nggak fokus. Ya, semakin lebar segmentasinya Bapak Ibu sekalian, semakin Anda jualan itu sangat sulit untuk fokus. Ya, padahal nih sekarang situasi udah sangat berbeda. Orang udah mulai masuk kepada segmentasi dan spesialis, Bapak Ibu. Lalu kita juga, saya akan bedah ya analisa produk atau service life cycle-nya. Jangan-jangan life cycle-nya itu adalah di tahap mature dan decline. Ya, dan lebih celaka lagi Bapak Ibu di poin D. Produknya Anda, jasanya Anda tidak ada diferensiasi. Ya, di sini nanti saya akan biasanya diskusi, ayo, ya saya akan pandu Bapak Ibu sekalian, bagaimana strategi untuk diferensiasinya. Diferensiasi menurut siapa? Harusnya diferensiasi menurut customer, menurut market, bukan menurut kita sebagai pengusaha, bukan. Banyak kesalahan poin di situ Bapak Ibu. Kacamata ini kacamata customer, itu yang bikin kepleset. Ya, sehingga stagnan, nggak growing. Lalu, bagaimana caranya kita analisa kompetitor? Apa aja yang perlu dianalisa? Bagaimana caranya kita lakukan marketing intelligence supaya kita nggak seperti katak dalam tempurung? Ya, banyak problem di perusahaan adalah terlalu percaya diri dengan produk dan jasa yang dijual dan berasumsi bahwa ini loh yang dibutuhkan oleh market. Nah, saya akan banyak melakukan yang namanya product and market fit. Marketnya kita, needs-nya market kita, dengan produknya kita fit nggak nih kebutuhannya. Seringkali pengalaman saya meleset. Karena kita banyak berasumsi. Kita tidak pakai kacamata market, kita tidak pakai kacamata customer. Jadi barang dan jasa yang kita jual itu asumsi kita. Kita tidak pakai data dan fakta. Nah, saya untuk melakukan poin A, B, C, D, itu kami melakukan dengan lakukan apa? Market research. Ya, saya menolong klien saya lakukan market research. Jadi bukan based on assumption. Asumsi oke, Bapak Ibu, tapi kita perlu uji. Kita survei di market. Ya, zaman sekarang Bapak Ibu, semakin Anda dapat data dari market yang tajam, semakin Anda punya strategi itu juga akan lebih kena. Makanya saya akan menolong customer, klien saya melakukan yang namanya market and product fit. Ya, fit in punya fit. Cocok nggak? Matching nggak? Indikatornya apa, Bapak Ibu? Boleh nggak Anda ketik di chat? Apa indikatornya? Produk dan jasa kita nggak fit dengan market punya needs. Ya, apa indikatornya, Bapak Ibu? Bagaimana kita tahu bahwa ini nggak fit lagi? Nah, boleh Anda ketik di chat. Ya, pandangan Bapak Ibu, silakan saya tunggu ya. Nah, lalu Bapak Ibu sekalian, ya, selling prosesnya juga kita akan bedah. Ya, di sini kan kita belajar bahwa kita mau naikin lead, kita mau naikin conversion rate, kita mau naikin jumlah transaksi. Nah, sales team kita gimana? Cara jualannya gimana? Cara kita melatih gimana? Ya, zaman sekarang cara-cara menjual tuh udah cara-cara hybrid, Bapak Ibu. Nah, gimana caranya? Bahwa sales team kita punya kualitas. Saya punya pengalaman banyak sekali perusahaan
Ya, merekrut sales team yang berkualitas itu susahnya setengah mati. Akibatnya apa? Main comot aja udah. Bapak Ibu, Anda bisa punya produk yang fit dengan market. Anda boleh punya jasa yang match dengan needs-nya customer. Tapi kita lemah di dalam lead dan conversion rate ini, itu juga nggak bisa, nggak bertumbuh. Ya, nah kemudian apa lagi? Kita pengen lihat cara brand mengelola sales team-nya gimana. Dan yang lebih penting, branding Anda kuat. Kalau Anda adalah B2B, Anda melakukan branding corporate B2B-nya Anda nggak? Kalau punya cabang di kota-kota lain, Anda lakukan branding cabangnya Anda nggak? Ya mungkin Anda punya produk, brandnya udah terkenal. Dan jangan lupa loh Bapak Ibu, yang jual produk dengan brand terkenal itu bukan hanya Anda. Tapi ada perusahaan-perusahaan yang lain, ada distributor yang lain, ada agen yang lain. Bagaimana caranya Anda menarik customer Anda supaya dia datang ke toko Anda, ke cabang Anda? Anda butuh branding yang kuat. Lalu pertanyaannya, Pak, branding strateginya bagaimana? Itu yang Anda harus tentukan. Ya kalau Anda mau dapat leads yang lebih tinggi, conversion rate yang lebih tinggi. Ya. Nah, tadi seperti yang saya bilang, bahwa kita harus lakukan market survey, jangan based on data. Jangan based on assumption. Jangan hanya berdasarkan intuisi. Jangan hanya berdasarkan feeling aja Bapak Ibu sekalian. Anda perlu lakukan survei. Nah, saya banyak menemukan klien tuh sangat kesulitan melakukan survei. Dia bingung. Sebetulnya gampang Bapak Ibu kalau Anda udah tahu caranya. Ya. Nah, biasanya kalau dengan klien saya akan banyak membantu merancang pertanyaannya. Yang survei siapa? Bisa dua. Bisa tim salesnya dia, tim karyawannya klien, bisa juga tim kami. Ya, jadi kita bisa sesuaikan gitu. Intinya adalah Bapak Ibu. Intinya adalah Anda ketika bikin strategi apapun, Anda perlu memahami dengan market. Anda harus tahu persis apa yang terjadi perubahan-perubahan di market. Anda harus tahu persis bagaimana Anda analisa Anda punya kompetitor. Kompetitor Anda sudah bergeraknya kemana? Ya semoga aja ya Bapak Ibu ya. Anda punya kompetitor juga slow. Bahkan lagi tidur. Nggak terlalu agresif di dalam melakukan pembenahan. Ya, nggak terlalu agresif. Kesempatan Anda pakai momentum ini Anda lari ngebut. Ya, nah, Anda pikirkan, Anda coba susun ketika Anda lakukan raker akhir tahun. Nah, apa yang sebetulnya output dari growth and profit strategy yang Anda harus hasilkan? Anda harus bisa mendapatkan bisnis strategi yang menjawab dan mendorong growth and profit yang updated, yang kondisi hari ini Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami di tempat kami ya, kita menolong perusahaan untuk lakukan growth and profit coach consulting ini. Biasanya kita ada 4 tahap. Tapi ini optional, tergantung bisnisnya. Ya, tahap yang pertama adalah kita lakukan business review, seperti tadi yang saya share, bisnis modelnya kita bedah, efisiensi levelnya kita review. Dari situ kita akan banyak dapat data untuk masuk tahap kedua. Kita akan analisa market segmennya klien, produk atau service life cycle. Kita akan review diferensiasinya cukup kuat nggak bertarung dengan market. Kita bantu untuk melakukan competitor analysis. Kita juga akan review selling prosesnya kalau dibutuhkan. Ini optional ya Bapak Ibu. Kita juga akan lihat bagaimana cara mimpin sales team-nya. Dan kita juga akan review branding strateginya ada apa enggak. Nah, untuk lakukan hal ini kita akan banyak melakukan survei. Ya, kita punya tim survei atau Anda menggunakan tim Anda ya untuk lakukan survei. Dan akhirnya kita akan sama-sama rumuskan growth and profit strateginya. Nah, ini yang kita lakukan pengalaman kami dengan klien-klien yang ada ya. Oke, nah Bapak sekalian ini adalah kita punya tim expert yang kita masuk ya. Saya sendiri spesialisnya lebih kepada growth and profit spesialis. Saya punya rekanan Pak Henry ini adalah selling strategic specialist. Kita juga punya yang namanya Pak Dori, ini ada supply chain specialist. Ya, jadi kalau Bapak Ibu pengen di-review supply chain-nya,
Kita punya tim, kadang-kadang supply chain kita nggak efisien. Ya, sehingga kita perlu lakukan pembenahan. Dan kita juga punya tim yang spesialis ngelihat orangnya. Ini cocok nggak nih potensinya ya. Nah, Anderson ini adalah behavior assessment specialist. Ya, jadi ini kita satu tim, kita kerja based on skema ini, khususnya growth and profit consulting ya. Oke, sampai di sini Bapak sekalian, saya hentikan dulu saya punya sharing. Nah, tinggal Bapak sekalian ada pertanyaan atau tidak. Ya, apakah Bapak Ibu ada pertanyaan-pertanyaan kaitan dengan growth and profit strategi Anda ya? Oke, saya berikan Anda waktu. Kalau Anda mau tanya, diketik di chat. Ya, saya berikan waktu hitungan 10 detik ya. Kalau Anda 10 detik nggak ada pertanyaan, berarti ini cukup jelas ya. Ya, intinya adalah saya berikan Anda insight makronya, ya insight besarnya Bapak Ibu. Sehingga Anda tahu, nggak cukup era sekarang hanya lakukan improvement. Improvement without growing, Bapak Ibu, it useless.